Sebelum saya lanjutkan mengerjakan influence line pada geser di B ini, sedikit saya sampaikan, di sini saya sengaja tidak menggambarkan momennya ya, supaya terlihat lebih jelas. Jadi sini mungkin perlu saya kasih catatan di sini, momen dalam tidak diperlihatkan. Ya, supaya paham, karena ketika kita memotong selalu ada geser dan momen di balok ya. Nah ini karena kita fokusnya untuk menggeser di B, kita VB-nya saja kita munculkan. Nanti sebaliknya ketika kita membuat influence line untuk momen di suatu titik, gesernya kita hilangkan. Jadi kenapa saya perlu menyampaikan itu? Karena selanjutnya adalah kita mencari VB. Kalau hanya memperhatikan ini, kita misalkan ada yang berpikir untuk mencari PB ambil momen di titik A. Nah itu tidak bisa. Kenapa? Karena ada M yang terlibat sebenarnya, hanya tidak ditunjukkan di sini. Jadi untuk mengambil geser selalu menggunakan persamaan di arah vertikalnya ya, seperti kita juga melakukannya ketika mengerjakan gaya dalam untuk menggambarkan bidang geser dan bidang momennya ya. Oke, jadi kita kembali kepada dua free body diagram yang sudah kita mulai tadi. Berarti di sini di free body diagram yang ketika beban P-nya ada, kalau kita ambil sigma gaya-gaya di arah vertikal ke atas itu positif sama dengan 0. Ini yang kita lihat adalah ada AY, ada PY yang ke bawah kurang 1, dan PB yang ke bawah sama dengan 0. Berarti ini PB sama dengan AY kurang 1. Ya, sebelum saya menjelaskan maknanya ini, sebentar kita lanjutkan ke sini. Ketika P-nya tidak ada di dalam potongan tersebut ya. Jadi ini sigma FY sama dengan 0, gayanya ke atas. Yang ada sekarang AY, P-nya karena tidak ada, jadi tidak minus 1 tadi menghilang, sekarang kurang PB sama dengan 0. Di sini berarti PB sama dengan AY. Ya, oke. Nah, apa artinya ini? Artinya ini berarti kita kan sebelumnya sudah mempunyai influence line AY ya. Dan untuk membuat influence line VB itu berarti influence line yang ada di A dikurangin 1. Ya. Nah, itu tapi untuk areal untuk A sampai B. Jadi bisa dilihat di sini kalau misalkan di sini udah saya persiapkan garis influence line untuk VB. Jadi di sini tadi disebutkan AY kurang 1. Nah, kita lihat di sini. AY di sini 1. Ya kan? Jadi kurang 1 berarti dia 0 di sini. Di sini kita bisa menggunakan kesamaan segitiga untuk mendapatkannya. Ini sekitar ini 3/4-nya berarti ini 0,75 di sini. Ya, jadi kalau AY-nya 0,75 dikurangin 1 berarti minus 0,25 berarti di sini. Nah, yang paling mudah caranya sebenarnya kalau ini kita copy ya, saya copy garis influence line ini AY, lalu saya letakkan di sini karena ini tadi dia posisinya di sini misalnya ya, berarti dikurang 1, berarti geser ke bawah dia 1 begini. Tapi saya gambarnya di sini ya. Nah, begini. Tapi karena berlakunya hanya dari A sampai B, ini tadi ya dari A sampai B, yang berlaku itu hanya ini. Yang ini harus kita hapus. Jadi mulai dari sini ya, ini harus kita hapus seluruhnya. Ini tidak berlaku gitu. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ini VB ini sama dengan AY untuk segmen AB. Jadi segmen BC ya. Jadi caranya, jadi artinya bagian AY ini ya, karena kan PB katanya sama dengan AY. Bagian
AY dari sini sampai sini itu kita kopikan ke sini, ke influence line DY. Jadi kalau ini saya copy ya, dan saya geser seperti ini tadi awalnya ya. Kita geser ke sini. Persis kita copy. Nah, seperti gini. Tapi yang valid hanya ini sampai sini. Yang ini kembali harus kita buang ya. Seperti ini kira-kira ya. Nah, ini oke. Oke. Nah, ini dia influence line-nya untuk reaksi geser di B. Nah, kalau ada yang nanya, lantas ini gimana nih lompatan ini? Lompatan dari ini kita tinggal hubungkan saja dari sini menjadi ini. Jadi terjadi lompatan geser ketika bebannya itu di titik B. Itu maksudnya begini, ketika beban itu pas di titik B ya, atau memahaminya pas di titik B, nah sedikit di kiri B itu gesernya segini, dan sedikit di kanan B gesernya segini. Kira-kira gitu bisa memahaminya. Jadi ini kita hubungkan sebentar ya. Ini. Nah, begini. Inilah influence line VB. Dan ini dia 0,25. Ini 0,75. Kalau ada yang senang mengarsir, silakan diarsir juga, tidak apa-apa, seperti bidang gaya dalam. Ini negatif ya. Oke, itu kita sudah menyelesaikan bidang influence line, bukan bidang ya, influence line untuk VB. Dan bagian terakhir adalah kita membuat influence line untuk momen di titik C. Saya akan mempersiapkan garis bantu dulu untuk bidang potongan di C ini ya, karena itu akan kita butuhkan. Oke, kita mulai lagi. Udah saya persiapkan ini garis bantunya untuk influence line di titik C ya, untuk momen. Jadi momen di C. Jadi ini kita untuk mencari momen di C ini, kita butuh potongan sampai tempat C tersebut. Katakan ini dia, ini titik C, dan dari titik C ke sini, ini nilainya 10. Di sini ada reaksi AY, dan kita ke atas ya, ke standar kita, dia senyum. Ingat standar kita untuk menggambarkan arah positif momen, ini momen C, dan di sini saya katakan di sini geser pada C tidak digambarkan ya, supaya diingat. Jadi kita harus mengambil momen di titik C tadi, sigma momen di titik C, supaya PC-nya tidak terikut ya. Dan ini potongan kalau dia misalkan P sama dengan 1 itu berada di dalam potongannya. Ini X ya. Lalu kita buat hal yang sama. Ini dia ketika dia potongannya tidak ada beban P di dalam potongan tersebut. Sebentar saya copy ya. Oke, ini dia pribadi diagram ketika tidak ada P di dalam potongan. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita ambil sigma momen di titik C, putaran jarum jam positif sama dengan 0. Kita mulai dari yang ini. Berarti ada AY kalikan 10 lengannya ya, positif, dan PY yang bukan PY, beban P yang 1 lengannya adalah ini ke sini adalah 10 kurang X ya. Jadi 10 kurang X terus kurang MC sama dengan 0. Sehingga di sini MC adalah 10 AY
dikurang 10 ditambah X. Di sini ya, ini persamaannya yang untuk free body diagram yang P-nya ada di dalamnya. Oke, untuk yang ini dengan cara yang sama, sigma momen di titik C sama dengan 0. Mungkin saya agak cepat di sini. AY kali 10 dikurang MC sama dengan 0. P-nya tidak ada di persamaan tersebut. MC sama dengan 10 AY. Ya. Nah, kalau yang ini mungkin bisa dipahami prosesnya, tapi ini sedikit penjelasan. Ini artinya kalau X-nya sama dengan 0, ya, itu berarti P-nya itu sedang di titik A. Itu berarti itu AY-nya sama dengan 1. Itu juga berarti MC-nya kalau kita masukkan di sini 0, AY-nya 1, 10 kurang 10 sama dengan 0. Gitu ya artinya. Dan kalau kita masukkan X sama dengan 10, ingat kita sekarang mau cari momen di C, P-nya itu berada di titik C. Berarti AY-nya itu nanti dilihat di diagram ininya, juga influence line-nya. Ketika di bebannya di C, ini nilainya ini setengah ini ya. Jadi AY-nya itu setengah. Jadi MC-nya berapa? Ini masukkan 10 ke sini, 10 ke minus 10 jadi hilangkan ini ya. Jadi 10 kali 0,5 sama dengan sini 10 kali 0,5 sama dengan 5. Itu prosesnya ya. Tapi kalau ini sebenarnya gampang saja. Ini ada kamu ambil influence line AY, kamu kalikan 10 dia. Itu maksudnya. Oke, saya gambarkan prosesnya ya. Jadi ini ketika P-nya di A, ingat di sini momennya 0 dan sampai ke C ya. Sampai ke C sini, ketika momennya di C dia 5 positif ya, positif 5. Dan ingat kita menggambarkan momen positif itu di sebelah bawah. Jadi kalau ini dia 0, di sini 5, kita gambarkan. Mungkin skalanya tidak sama dengan yang tadi ya, sebentar ini. Ya ini dia ke sini. Berarti kalau satu kotak dia 1, 3, 4, 5 kira-kira di sini. Dia linear. Nah. Oke, itu dia caranya. Ya, kemudian itu untuk yang bagian ini. Untuk bagian ini dia 10 kali AY. Jadi ini maksudnya kamu ambil AY-nya, ambil AY ini. Jadi bayangkan ini jadi bertambah 10 kali, diperbesar skalanya di 10 kali. Jadi kalau ini 1 di sini 0,5 dikali 10 jadi 5 di sini ya. Jadi kamu copy yang itu, bayangkan dia di copy. Sekarang karena dia kira-kira posisinya tadi di sini ya. Nah, ini kita perbesar dari, asumsikan ini sudah diperbesar dari kira ke sini, tapi karena dia momen kita gambar dia apa namanya positifnya ke bawah, kita flip dari dia ya, posisinya begini dan dia ada di sini. Ini dan ini kita perbesar 10 kali sehingga dia nanti pas di tengah sini dia adalah kamu bayangkan dia seperti begini. Kira-kira kalau ini jadi 10 kali ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 kira-kira ya di sini ketemunya. Dan kemudian kamu hanya pakai yang ini saja, ini dibuang ya. Seperti demikian. Jadi ini nilainya ini 5 ya. Jadi ini kita bisa arsir dia. Ini nah bidang bukan bidang ya. Saya terbiasa bilang bidang. Ini adalah influence line untuk momen di C. Oke, jadi ini sebentar saya perkecil supaya bisa kelihatan semuanya. Inilah bidang yang kita influence line yang kita inginkan tadi.